channel kamu hanya di Pro4 FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro4 Suara Budaya Banjar. Hikmah Subuh hanya di Pro4 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan sanak Pro4 seberataan, kita kembali berjumpa di subuh hari ini yang insya Allah mudahan kita dalam keadaan yang selalu disehatkan, dimudahkan dan juga diberkahi ya. Hari ini kita untuk edisi tanggal 20 Februari 2025 tepat di hari Kamis hendak membahas setiap makhluk yang bernyawa akan meninggal dunia ya. Bagi buan pengen hendak bergabung di subuh hari ini mada undang di 0511 32522602 atau di 0895 34050959. Dan saat ini juga sanaklah kita sudah hadir bersama dengan Ustadz Zulkifli SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ustadz? Ya alhamdulillah baik. Sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Ya. Ulun makasih banyak sudah hadir pian di Sama-sama, studio. okay. Dan ini menarik sekali ya, menjadi selalu pengingat setiap harinya Ustadz lah ya. Orang yang bernyawa pasti meninggal. Siapapun itu yang di dunia ya Ustadz ya, yang baik kita manusia, hewan, tanaman juga Ustadz lah. Nah tapi ini bagaimana sih ibaratnya dalam agama kita melihat gitu ya makhluk yang bernyawa meninggal dunia ini? Silahkan dibukakan dulu Ustadz lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil kahar lil mutakabbir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ilaihi turja'ul umur wa ilaikal masir. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammadinil Muhtar wa ala alihil abrar wa sahbihil ahyar wa man tabi'ahuda ila yaumil masyar. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'alil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'alil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'alil 'azim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasir rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu lahu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ulun hormati Bapak Ibu para pendengar Pro4 RRI Banjarmasin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali dalam kesempatan pagi hari ini. Marilah ulun membawai pian-pian sabarataan dimanapun berada, wabil khusus di kota Banjarmasin, untuk selalu mengucapkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya jualah, sehingga alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun melalui udara, tapi ini adalah juga merupakan silaturahmi di antara kita sesama kaum muslimin, sesama umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu para pendengar Pro 4 RRI Banjarmasin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ulun tiada lupa dan tiada henti-hentinya, tiada bosan. Ujar orang bahasa Banjarnya kada muyak-muyak untuk selalu membawa pian. Untuk membawa pian-pian seberatan untuk bersalawat kepada Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi yang sangat berjasa kepada kita semua, Nabi yang bergelar ilafi zulumati ila nur, Nabi yang menghantarkan kita daripada alam kegelapan ke alam terang benderang seperti ini. Ilafi zulumati ila nur, yaitu adalah Nabi Agung, Nabi akhir zaman, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa barakatina ya maulana Muhammad. Bapak Ibu para pendengar Pro 4 RRI Banjarmasin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini ulun mengangkat sebuah tema yang berjudul kematian adalah merupakan salah satu yang kita hadapi. Kematian adalah merupakan pasti kita akan meninggal dunia. Ulun lupa nih judul tadi lah. Apa tadi judulnya? Setiap makhluk yang bernyawa. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan menemukan yang namanya kematian. Bapak Ibu para pendengar Pro 4 RRI Banjarmasin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala apapun yang kita lakukan, segala apapun yang terjadi di alam dunia ini. Nah, jadi segala apapun yang terjadi di alam dunia ini itu adalah semata-mata atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau terjadi musibah, bencana, dan lain sebagainya, itu adalah merupakan atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terkecuali juga kematian. Nah, jadi kematian ini adalah juga atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada misalkan keluarga kita dan bahkan kita sendiri, ya, itu adalah memang kematian sudah ada pada makhluk yang bernyawa. Nah, jadi kematian ini adalah merupakan ketetapan Allah. Kematian atau meninggal dunia ini pasti akan kita temui yang namanya kematian. Bahkan kita ibaratnya sudah berjanji gitu. Nah, itu artinya apa? Artinya apapun pangkat, jabatan, kedudukan kita, ya kan? Dari abjad kita, nama-nama kita misalnya Abdullah, nah Busyairi, sampai seterusnya nama-nama kita semua nantinya akan meninggal dunia. Nah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin zaikatul maut, sesungguhnya setiap makhluk yang bernyawa itu pasti menemui yang namanya kematian. Nah, jadi kematian itu adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang atau pintu dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu adalah kematian. Nah, jadi makhluk yang bernyawa itu baik kita manusia, baik ujar pian tadi binatang, ya kan, dari abjad nama binatang A sampai seterusnya ayam, itu burung,
kambing dan lain sebagainya. Apabila makhluk bernyawa pasti akan menemui yang namanya kematian. Kullu nafsin zaikatul maut. Sesungguhnya setiap makhluk yang bernyawa pasti menemui yang namanya kematian. Nah, jadi kematian ini adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang atau pintu dari kehidupan dunia ini menuju akhirat. Nah, jadi kita mati dulu, meninggal dunia dulu. Amun hendak masuk surga aja. Siapa hendak bedahulu jar buan guru kadang baca antot. Siapa hendak bedahulu masuk surga mati dulu. Artinya harus mati dulu setelah ini. Nah, mun kada ada yang meninggal, kada ada sampai situ lagi setelah. Nah, kata kawa karena menuju itu adalah gerbangnya meninggal dulu kita. Nah, tapi perlunya pulang hendak menuju gerbang nih banyak nang disiapakan Ustadz lah. Nah gitu. Ya, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan tadi. Persiapan kita persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian, sebelum menghadapi yang namanya tadi meninggal dunia. Jadi ada banyak hal ya. Jadi persiapkan diri kita, namun setidaknya ya di dalam pertemuan pagi kali ini ada 3 hal, yaitu yang pertama beramal sebaik mungkin. Menabung ibaratnya. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Muluk ayat 1 sampai dengan 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Nah, jadi beramal sebaik mungkin berarti pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, atau semaksimal mungkin, atau sesempurna mungkin. Nah, jadi kita beramal ya sebaik mungkin, semaksimal mungkin, ya sesempurna mungkin. Baik dengan interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Hablum minallah dengan Allah, hablum minallas dengan sesama kita manusia. Nah, dalam tiap amal kita patrikan pulang ya di dalam diri kita bahwa bisa jadi ya itu amal yang terakhir kita. Nah, jadi supaya apa? Supaya kita lebih bersemangat untuk beramal, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita patrikan dalam hati kita bahwasanya siapa tahu amal yang kita lakukan, perbuatan kebaikan yang kita lakukan bisa jadi ini adalah yang terakhir. Supaya apa? Supaya kita lebih bersemangat ya. Lebih maksimal ketika lebih beramal. Maksimal. Nah, siapa tahu kita ini adalah amal yang terakhir kita. Nah, kemudian yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya, diantaranya adalah memperbanyak amal. Memperbanyak amal jariah. Nah, kemudian juga ilmu yang bermanfaat. Iya kan? Kemudian juga ilmu yang bermanfaat tadi, serta mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak yang salehah, yang dapat nantinya mendoakan kepada kita kelak. Nah, jadi kita mendidik. Nah, kalau kita sudah punya keluarga, ya kan, sudah mempunyai anak, didiklah anak ya dengan semaksimal mungkin dengan ilmu-ilmu agama, sehingga nantinya dia akan mendoakan kepada kita ya. Nah, itulah apa namanya tugas kita sebagai seorang orang tua. Nah, kemudian yang ketiga, berdoa agar kita
ketika sakaratul maut. Ya, iya kan? Ketika sakaratul maut diberikan husnul khatimah. Amin. Apa itu husnul khatimah? Di antara tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayatnya, ya, dalam hadis sahih yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya barang siapa yang di akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Ketika kita meninggal dunia, nyawa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimasukkan ke dalam kubur, maka roh kita ini berada di sekitar tubuh kita, tapi belum dikubur lah. Nah, jadi kita itu kayak apa tuh Ustaz? Lamun kita meninggal dunia, ya kan? Meninggal, jadi kita ini menyaksikan orang-orang dekat kita, orang-orang yang duduk di samping kita, orang-orang yang menangisi kita, kawan-kawan kita yang datang melayat, melihat semua kita. Nah, dan pada saat itu kita merasa bermimpi, tapi kita belum dikubur lagi, belum dimasukkan ke dalam liang lahat. Nah, jadi kita melihat tuh, nah, bahwa kita ini merasa dalam keadaan bermimpi. Ternyata nyatanya kita telah meninggal dunia. Nah, meninggal pang akunnya sekalinya. Begitu masuk dalam kubur, 1 hari sampai dengan 40 hari, malaikat mungkar dan nangkir menanyai kita tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa kiblatmu, siapa saudara-saudaramu, dan lain-lain. Jadi bukan arwah kita ini berkeliaran. Yang berkeliaran itu adalah selama belum masuk liang lahat. Jadi setelah dimasukkan dalam kubur 1 sampai 40 hari menanyai kita, disidang kita ini oleh malaikat. Maka bagi kita yang hidup, kula-kula kita, sanak saudara kita, atau anak-anak kita, ya kan, kawan-kawan kita mendoakan kepada almarhum supaya mendapatkan kemudahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nakir itu. Nah, itu adalah sebenarnya syariat saja. Artinya ada keterlibatan doa, ya, dari keluarga kita untuk menyelamatkan almarhum. Tapi aslinya kalau selama di dunia almarhum tidak mengenal Allah, bagaimana bisa jawab pertanyaan-pertanyaan malaikat? Jadi doa hanya data pendukung saja. Sebenarnya kembali kepada pribadi kita masing-masing yang meninggal. Nah, jadi itu. Baik. Ya. Nah, Ustadz, ini sepertinya ada penelpon yang masuk. Kita izin angkat dulu setelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Abah Supian kah? Iya. Nggih. Apa kabar, Bah? Sehat kah? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa, Bah? Begini, tadi kan dengan perkataan Ustaz tadi, yang orang yang akhir kalam la ilaha illallah dijamin surga. Nah, ini pengalaman ulun Ustaz lah. Nggih. Almarhumah ibu ulun itu meninggal saya kira setengah tahun yang lalu. Bulan Zulkaidah. Tahun lalu. Sebelum presiden meninggal, Masya Allah, ini berteriak begini, Ya Allah, Presiden. Jadi ulun menyasar ke dapur. Ternyata sini tidak bergerak apa-apa lagi, berkata-kata apa-apa lagi. Setelah itu Presiden sudah tidak ada lagi. Apakah itu bisa dikategorikan husnul khotimah itu, Ustaz?
husnul khatimah. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abah Sufyan di Play Hari. Baik, Ustaz silahkan mungkin langsung dijawab Ustaz. Masya Allah, luar biasa nih orang tua dari Bapak Abah Sufyan. Bapak Abah Sufyan, luar biasa Pak. Insya Allah husnul khatimah. Karena pada ketika kita sakaratul maut, kalau kita mengucapkan la ilaha illallah atau ditambah dengan Muhammad Rasulullah, insya Allah di dalam hadis di sini dikatakan, kata Rasulullah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Tapi tadi kondisinya adalah ibunya menyebutkan ya Allah gitu Ustadz, dengan nyaring itu juga termasuk dalam ini ya Ustadz ya? Sama saja. Ya sama saja. Yang penting apakah kalimat thayyibah atau ini ya Ustadz, yang penting lantunan tasbih tahmid mungkin seperti itu juga bisa dikategorikan insyaallah husnul khatimah ya Ustadz ya? Iya betul sekali. Oke, insyaallah mudah-mudahan ini terjawablah Abah Sufyan lah. Dan juga tentunya tadi ajar Ustadz adalah doa dari anak soleh dan soleha itu yang paling penting juga Ustadz ya. Nang ibaratnya jarpian amal jariyah kada beputusan Ustadz lah. Luar biasa. Nah ini yang Mada ingin tanyakan adalah terkait dengan beramal tadi Ustadz. Beramal yang bagaimana nih Ustadz lah kita dalam hidup di dunia ini kan iman pasti naik dan turun Ustadz lah. Ini seperti apa menghadapi supaya kita ini bisa istiqomah dan ingat terus tuh Ustadz, apa Ustadz? Ya beramal yang pastinya ya di dalam kehidupan kita ini yang pertama adalah kewajiban kita ini yaitu adalah melaksanakan sholat. Kemudian beramal ini tadi ada amal jariyah. Amal jariyah ini adalah yang mengalir, ya kan? Yang mengalir nanti pada ketika kita sudah meninggal dunia, kita menikmati aja karena sudah kita menanamkan amal-amal jariyah. Artinya berjalan mengalir terus. Nah itu artinya kita ini selagi masih diberikan oleh Allah umur, selagi masih diberikan oleh Allah kehidupan, maka pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Ya kan, artinya waktu ini berjalan, ya kan, umur pasti kita bertambah, tapi secara matematikanya umur kita berkurang, maka gunakanlah dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin beribadah, semaksimal mungkin tadi beribadah, sesempurna mungkin beribadah, ya, mengerjakan amal-amal saleh, dan mudah-mudahan kalau kita melakukan hal-hal seperti itu insya Allah nantinya kita akan dimatikan oleh Allah dengan nama husnul khatimah. Jadi sebenarnya menuju husnul khatimah tuh kalau tiba-tiba langsung di akhir ya, tapi ketika kita hidup modelnya tuh imit-imit setelah jadi apik-apik. Jadi kita yang keluarga ya kan, kawan-kawan kita mendoakan itu hanya sebagai tapi kita kembali ke diri kita juga. Amun kita nang artinya kada tahu di apa-apa sambahyang kada biar doa, amunnya kita kada kada kawa juga. Nah sekarang saya tanya misalkan lah kalau kita meninggal ketika ditanya oleh malaikat marabuka dan kita mengira kuburan itu ada setelah kita mati atau meninggal, padahal sebujurnya kuburan yang dimaksud di sini adalah ada pada kita sudah kuburan di mana masing-masing. Nah di roh kita ini, jadi kita ini sudah dikubur oleh jasad. Nah dikubur oleh jasad kita ini. Nah jadi kalau ingin menjawab pertanyaan malaikat marabuka, cari jawabannya selama kita diberi kesempatan hidup di dunia ini. Kalau sudah meninggal dunia, kita tidak bisa jawab dengan lisan kita. Karena apa? Kita sudah meninggal, terkunci. Nah lalu siapa yang menjawab? Adalah iman, iya kan? Yang jawab pertanyaan malaikat munkar nakir itu adalah iman. Kalau selama di dunia kamu mentuhankan selain Allah, pasti tidak bisa jawab. Kalau masih hidup ya di dunia, orang yang banyak maksiat pun artinya bisa jawab atas pertanyaan malaikat. Misalnya pertanyaan marabbuka Allahu Rabbi, mulut yang jawab. Tapi ketika kita
tadi, tapi ketika kita sudah meninggal dunia, kada kita jawab Allah Rabbi. Mulut kita sudah tidak bisa berucap. Tadi kecuali ujar ulun tadi iman yang berbicara. Yang bisa jawab atas pertanyaan-pertanyaan malaikat nungkat dan nangkir itu adalah iman kita. Oleh karena kehidupan selama kita di dunia ada pertanggungjawaban. Dalam kitab Duratun Nasihin, riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan apabila tiba hari kiamat dan semua makhluk dikumpulkan pada sebuah dataran, baik dari kalangan jin maupun manusia, umat-umat pun sudah berlutut dan berderet-deret. Lalu ada malaikat penyeru dan berseru, pada hari ini kalian akan mengetahui siapakah orang-orang yang layak beroleh kehormatan. Silahkan berdiri orang-orang yang suka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala situasi. Lalu mereka berdiri dan mereka dibawanya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu orang yang ketujuh memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ingat dimanapun situasi berada, jadi ingat terus lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hendak mencuntang gen kalawani, karena ada terus Allah, ingat terus lawan Allah. Nah, kemudian diserukan ini dalam kitab Duratun Nasihin. Kemudian diserukan lagi untuk kedua kalinya, kalian akan mengetahui pada hari ini siapakah orang-orang yang layak beroleh kehormatan. Silahkan berdiri orang-orang yang lambung mereka menjauh dari tempat tidur dan mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan takut dan penuh harap dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami rezekikan kepada mereka, lalu mereka pun berdiri dan dibawa ke surga. Nah, artinya guring malam tuh jangan guring semalaman. Bangun sepertiga malam sembahyang. Maksud merasa takut tadi kita berdoa, ya kan, takut bahwasanya kita mengharapkan keridhaan Allah, kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Kemudian yang ketiga diserukan untuk ketiga kalinya, kalian akan mengetahui pada hari ini siapakah orang-orang yang layak beroleh kehormatan. Silahkan berdiri orang-orang yang tidak dilalaikan dalam perdagangan jual beli dari berzikir kepada Allah, mendirikan salat dan memberikan zakat. Mereka pun berdiri dan dibawa ke surga. Artinya apa? Orang tidak melalaikan salat apabila kita sedang begawian, misalnya sedang berusaha, berdagang dan lain sebagainya, tetap mendirikan salat. Nah, tetap ingat kepada Allah, yaitu adalah mendirikan salat dan juga memberikan zakat, ya. Kemudian juga mereka pun berdiri dan dibawa ke surga. Ini adalah orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga di dalam kitab Duratun Nasihin. Nah, jadi luar biasa ini. Artinya kalau kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup ini, marilah kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Marilah kita pergunakan dengan beramal saleh sebaik mungkin. Marilah kita pergunakan dengan semaksimal mungkin, sesempurna mungkin ibadah kita. Insya Allah nantinya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Ya, ini pas banget setelah mungkin Allah, dicukupkan dulu sampai hari ini materinya. Tapi Mada minta tolong setelah sedikit kesimpulan dan juga pesan untuk dangsa kita seberataan. Silakan Ustaz. Iya. Jadi kematian adalah merupakan sesuatu yang kita hadapi. Kullu nafsin zaikatul maut, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan menemukan yang namanya kematian. Artinya siapapun pangkat jabatan orang itu, apapun profesi orang itu, ya kan, pasti akan meninggal dunia. Oleh karenanya persiapkanlah diri kita untuk beramal saleh tadi sebaik mungkin, sesempurna mungkin, semaksimal mungkin. Kalau tidak misalkan ilmunya pas-pasan, ya belajar tentang bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, ya, bagaimana kita berlaku baik dengan sesama, hablum minan nas, hablum minallah. Nah, barangkali itu
mudah-mudahan kita semua ya, para pendengar Pro 4 RRI Banjarmasin dan saya pribadi, mudah-mudahan kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Amin. Ya kan, untuk apa? Untuk beribadah semaksimal mungkin, sesempurna mungkin, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ustadz Zulkifli, makasih banyak atas waktu dan juga ilmunya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah juga dan sedekah bagi Ustadz, dan kita beratan mudahan kau menggawinya. Amin. Ya selalu insyaallah. Kalau begitu untuk hikmah subuh pada Kamis hari ini dan sedekah pada cukupkan dulu. Mada izin pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.